Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan apa kabarnya Mang Cek Bicem nonton Studio Pal TV di mana berada. Hari ini tentunya dengan suasana yang cerah. Jumat tanggal 19 November tahun 2021. Kita balik lagi dalam program Jaksa Menyapa. Jadi tentunya ini program yang hadir setiap Jumat, tentunya untuk menunjuk kewawasan kepada masyarakat Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan tentang apa baik sih tugas-tugas pokok dan juga fungsi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, tentunya dengan tema yang berbeda-beda dan narasumber yang berbeda-beda juga. Nah, benarnya kata Cak Fikri tadi, minggu kemarin kita sudah bahas tentang akselerasi bidang pidana umum di Kejati Sumsel bersama Pak Aspido. Nah, hari ini kita bakal balik lagi ngejuk ke informasi tentang dinamika peran jaksa pengacara negara di Kejati Sumsel dengan Asisten Perdata Tata Usaha Negara Bapak Pipuk Firman Priyadi SMH. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sehat? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk pemirsa PAL ya. TV. Mantap. Ini panggilnya Pak apa ini Pak? Pak Pipuk? Pak Pipuk. Pak Pipuk ya. Boleh Pak Firman, Pipuk. boleh Pak namanya Firman semua. boleh, Pak Priyadi juga boleh, Pak Boleh. Pipuk boleh lah Pak panggilnya Ya, Pak Pak Pipuk. Baik Pak, sesuai dengan tema kita hari ini Pak, yaitu dinamika peran jaksa pengacara negara di Kejati Sumatera Selatan Pak. Jadi kan program ini Pak memang bakal mengasih tahu dan juga memberikan informasi sama masyarakat Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan Pak. Nah jadi ini Pak mungkin untuk hal yang mendasar dulu ini Pak, mungkin banyak masih masyarakat yang belum tahu ini apa sih Pak tugas jaksa pengacara negara yang ada di Kejati Sumatera Selatan ini Pak. Kita kalau tugas jaksa pengacara negara ya, kita kan pasti ada dasar hukumnya. Jadi sejak zaman kolonial itu sudah ada statblad. Di situ ada tugas dan fungsi jaksa selaku pengacara negara. Kemudian dilembagakan dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di situ dalam salah satu pasal ya, ada pasal 30 itu bahwa ada tugas dan fungsi Jamdatun. Jadi Jamdatun itu Jaksa Agung Muda bidang perdata dan tata usaha negara. Di situ bisa bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dengan surat kuasa khusus. Kemudian juga ada peran-peran lain khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Itu ada bidang penegakan hukum, kemudian ada pelayanan penegakan hukum, kemudian bantuan hukum, kemudian itu pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum masyarakat, khususnya di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Itu. Kemudian siapa klien kita? Kalau kita selaku pengacara negara adalah lembaga negara, lembaga pemerintah, instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, juga BUMN, BUMD di situ. Jadi khusus kita tidak melayani untuk perorangan kecuali konsultasi hukum di pelayanan hukum. Kita ada juga itu ada pelayanan hukum gratis itu kalau ada perorangan atau masyarakat ada permasalahan khususnya di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Itu secara umum ya. Iya, Bapak tadi kan nyebut ada bagian bidang perdata dan tata usaha negara ya Pak. Kalau di Kejati Sumsel sendiri ada berapa tim Pak atau bagian di bidang tersebut? Jadi gini, kan di breakdown ya. Jadi dari Kejaksaan Agung itu kan ada Jamdatun. Kemudian di sini ada Pak Kajati dibantu oleh beberapa asisten dan Kabak TU salah satunya adalah asisten bidang perdata dan tata usaha negara. Disitulah kita anukan kalau kita di bidang datun itu ada pengacara negara kita sekitar ada 30 orang yang profesional ya. Dan pengalaman, jam terbangnya tinggi, bukan kita promosi, tapi sudah menguasai bidangnya ya, gitu. Baik, dan juga ini Pak tentunya kan kalau kita mendengar nama pengacara ini kan Pak pasti memiliki ruang lingkup yang luas terhadap klien yang dipegangnya ini Pak. Nah kalau untuk ruang lingkup kerja dari jaksa pengacara negara ini seberapa luas ini Pak? Jadi itu tadi seperti saya sebutkan tadi kan kliennya kan lembaga negara, lembaga pemerintah, badan negara, kemudian pemerintah daerah, pusat maupun daerah ya kan.
kemudian BUMN, BUMD. Itu calon klien kita. Lingkup tugasnya ya sebatas pada bidang perdata dan tata usaha negara. Gitu. Jadi nggak meluas dari itu berarti Pak ya? Ya, karena lebih spesifik mengenai permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara. Baik. Jadi kalau untuk di lapangannya sendiri itu Pak, apakah harus ada MOU dulu atau tidak Pak? Jadi MOU itu kan kesepakatan ya. Jadi dalam kerangka lebih umum, jadi itu ada kesepakatan dulu. Mungkin pemerintah provinsi, kemudian ada dinas ya kan, mungkin badan atau BUMN, BUMD itu ada MOU. Itu apabila ada permasalahan perdata dan tata usaha negara bisa menggunakan jasa kita, bisa dalam bentuk permohonan, bisa dalam bentuk surat kuasa khusus untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan, ligitasi maupun non ligitasi. Juga pertimbangan hukum, audit hukum, dasarnya permintaan itu. Baik, berarti memang tidak ada pendampingan untuk perorangan Pak ya? Tidak ada. Kemudian apakah dengan MOU tadi, MOU itu akan lebih bermakna, itu kan hanya seandainya apabila ada permasalahan hukum perdata. Tapi tanpa MOU pun, apabila instansi pemerintah tadi, lembaga negara, pemerintah pusat maupun daerah, maupun BUMN, BUMD, tanpa MOU pun bisa mengajukan permohonan jasa hukum kita di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi MOU itu hanya rangka globalnya, tapi secara spesifik munculnya tadi istilahnya kinerja kita dari situ, dari SKK, permohonan LO, LA ya kan, legal opinion, legal assistant, audit hukum, itu yang Sejauh ini Pak untuk BUMN, BUMD dan juga instansi yang di Sumatera Selatan membuat MOU Pak sama Kejati Sumsel? MOU ya. Di sini ada BUMN yang ada di sini ya. Jadi mulai dari PT PLN Persero, PT Pelindo, kemudian juga dinas baik dari provinsi juga, kemudian bank-bank negara ya, plat merah itu, baik bank BNI, BRI maupun Bank Sumsel Babel, ada MOU kita. Dan juga ditindaklanjuti karena MOU tadi kan tidak ada maknanya apabila tidak ada actionnya kan. Jadi umpama sebagai bank negara tadi minta SKK untuk penagihan kredit macet. Ya, kemudian BUMN lain apabila dia ada proyek pembangunan, pengadaan baik barang jasa, nah itu sering minta pendampingan dari kita. Termasuk ada permasalahan hukum juga, apabila dia ragu, mintalah itu legal opinion, opini hukum kan. Juga termasuk audit hukum apabila dia mau salah satu BUMN tadi mau membuat peraturan direksi mengenai pengadaan dan barang dan jasa. Nah, bisa kita minta audit hukumnya, nanti sinkronisasi ya antara undang-undang terkait. Itu kan peraturan perundangan banyak ya kan. Ini perlakuannya kan berbeda juga, dasar hukumnya berbeda. Umpamanya PT ini sudah Persero itu sudah TBK terbuka, mama yang satu belum kan beda. Aturannya itu kita dari atas kan pasti ada peraturan masalah undang-undang tentang pasar modal. Kalau ini undang-undang tentang perseroan terbatas. Jadi umpama kita legal opinionnya sebatas PT itu belum TBK, ya kita tidak menggunakan undang-undang yang masalah pasar modal kan. Karena ini kan udah di bursa efek ya kan. Kalau udah TBK itu kan seperti Mandiri atau apa yang sudah TBK itu kan. Tapi ada yang belum. Jadi seluruh itu sudah MOU semua Pak? Bukan keseluruhan ya, tapi sebagian besar sudah. Dan sebagian besar juga sudah menggunakan jasa hukum kita, baik permohonan legal opinion, legal assistant, maupun tindakan hukum lainnya. Baik. Kalau kita dengar istilah nama pengacara Pak, misal Fikri manggil pengacara,
Berarti kan orang Pak langsung mikir bahwa oh Fikri ada masalah apa ini kayak itu. Nah ini kan Pak masih ada BUMN, ada yang sudah MOU dengan Kejati terkait dengan pengacara negara ini tadi Pak, jaksa pengacara negara ini, tapi ada juga yang belum. Nah ini apakah yang sudah MOU ini Pak menandakan mereka tuh ada masalah atau baru berjaga-jaga hanya untuk sebatas pendampingan hukum ini Pak? Jadi gini ya, orang main ke kejaksaan, minta bantuan kejaksaan itu bukan berarti bermasalah. Bahkan sebelum bermasalah, itulah maka minta konsultasi kita dalam bentuk bisa legal opinion, ya kan, legal pendampingan ya, legal assistance, pendampingan dalam pengadaan barang dan jasa itu. Jadi jangan dipikir kalau dari kejaksaan bermasalah, gitu kan. Makanya kita untuk kesetaraan baju kita baju seperti inilah, tidak pakai atribut ya. Nah, kesetaraan hubungan antara jaksa pengacara negara tadi selaku pengacara dengan klien kita. Kemudian juga lebih humanis kan. Kan nggak mungkin kita negosiasi jadi fasilitator ya kan, konsiliator, kita menamaikan pihak-pihak antara BUMN dengan BUMD. Kalau ada sengketa kan kita bisa fasilitasi di situ, bisa kita negosiasi di situ. Ya, kalau pakai atribut mungkin kurang humanis ya. Benar. Itu. Iya, karena Pak dengar istilah pengacara, oh lagi ada masalah apa? Pasti orang nanyanya kayak gitu Pak. Jadi tentunya ini luas pemirsa, jangan tadi sudah Pak Asdatun memberikan statement bahwa jangan mikir bahwa ketika wong tuh ke kejaksaan, oh pasti ada masalah, pasti ada masalah. Sebelum terjadi permasalahan nanti. Malah sebelum terjadi masalah, bagusnya datang ke sini untuk melurus ke apa, jangan sampai kayak Lasaro baru terumpak nak ke sini. Nah, itu jadi pemirsa tentunya. Dan juga ini pecahnya obrolan kita makin seru ini pemirsa, karena kita masih banyaknya yang bakal kami tanya. Ini tentunya dengan Bapak Pipu selaku Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sumatera Selatan. Tapi kita izin break dulu Pak, karena dia nak lewat. Jadi pemirsa jangan mana-mana, tetap dengan kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa, balik lagi tentunya di program Jaksa Menyapa. Nah, kalau sebelumnya tadi kan Bapak sudah mention beberapa perusahaan yang bekerjasama dengan Datun Kejati nih Pak. Kalau untuk sejauh ini kasus apa yang sedang ditangani oleh pihak Datun di Kejati Sumsel Pak? Jadi dikatakan kasus juga bukan ya. Jadi ada permintaan ya, permintaan dari beberapa BUMN ya, untuk pengadaan barang dan jasa, termasuk perguruan tinggi negeri di sini, itu untuk pendampingan ya. Kemudian juga ada permintaan legal opinion tentang hal-hal yang akan dilakukan, misalnya penghapusan aset, kemudian mau lelang aset, itu minta opini hukum kita. Kenapa minta opini hukum kita? Agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Nah, nanti kita dengan adanya legal opinion itu kan kita tuangkan dalam bentuk tertulis ya, harus tertulis itu tentang peraturan terkait untuk memastikan bahwa tingkat kepatuhannya itu tinggi untuk menghindari permasalahan yang akan datang itu. Baik. Dan juga Pak ngomong-ngomong tentang pengacara ini kan Pak, terkadang memang panjang mekanismenya termasuk pembayaran dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau untuk pendampingan hukum di Kejati Sumsel ini sendiri, ini kayak mana Pak mekanismenya? Jadi pengacara itu pengertian sendiri kan beracara ya, beracara bisa di dalam pengadilan maupun di luar ya, likidasi non likidasi. Dan untuk pembayaran sebetulnya ada asas itu di Datun itu novi ya, novis, jadi tidak ada kita terima. Tapi segala sesuatu biaya yang timbul itu dibebankan kepada pemohon. Kan tentu saja kalau kita dapat SKK, surat kuasa khusus untuk melakukan gugatan, gugatan perdata ke pengadilan, atau kita sebagai tergugat dalam tun sering itu ya kan. Nah,
pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan berupa base kicking itu untuk sifatnya individual final, itu kan sering juga sebagai tergugat. Nah, di situ untuk biaya pendaftaran perkara, kemudian pemanggilan saksi atau apa dan sebagainya, biaya-biaya untuk yang dikeluarkan itu tentu saja beban dari pemberi surat kuasa atau pemohon itu. Baik Pak, kalau untuk pendampingan hukum ini biasanya dilakukan sebelum dimulai proyek atau sesudah dimulai proyek Pak? Kalau pendampingan ya sebelum Ya, Pak. Kalau sudah terjadi kan ibarat kita ngejar layangan putus ya. Jadi pendampingan sejak awal, persiapan draftnya, kita lihat kontraknya bagaimana, itu startnya dari mana gitu kan, di finishnya di mana, kemudian masa pemeliharaan, bank garansi apa kita dampingi. Kalau belum ada kita ingatkan, ya kan. Ibaratnya kita klakson lah, kita warning kan ini sudah belum, saya mau adendum, ada perubahan kontrak, ya kan. Nah, memenuhi syarat enggak itu? Ini sesuai dengan Perpres pengadaan barang jasa seperti ini loh. Ini terpenuhi enggak? Apabila tidak terpenuhi harus dipenuhi. Kita warning di situ. Apabila pengen tidak ada masalah, nah, tingkat kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Baik, dan juga pemirsa PAL TV di mana Bae Berado, tentunya kitos yang sudah kita sounding di minggu kemarin, kita juga buka di WhatsApp interaktif buat pemirsa yang nak bertanya. Dan ini izin untuk Pak Hasdatun, sudah ada beberapa dulur-dulur warga Kota Palembang yang melok bertanya. Ini ada Bapak Afif Anwar di Kalidoni, nomornya 08982383 sekian. Ini dia nanya, Pak, pernah dengar cerita dari kawan kalau ada proyek pembangunan dari dinas, jika didampingi sama tim Datun, ini tidak bakal diperiksa lagi sama lembaga lain. Apakah itu benar, Pak? Jadi tidak sepenuhnya benar ya, tidak ada yang kebal hukum ya. Apabila didampingi, bahkan kita bisa mengundurkan diri, mendampingi juga. Permohon tadi bisa mengundurkan diri, namanya pengacara kan dasarnya permohonan. Jadi apabila didampingi itu bukan serta-merta kebal hukum, tidak. Tapi untuk memastikan bahwa kita mendampingi itu taat pada peraturan perundang-undangan ya. Jadi tingkat kepatuhan juga itu khususnya kita fokus pada hukum ya, normatif itu. Juga pragmatis, kalau sudah dampingi itu solusi apa apabila terjadi problematik di situ, kita problem solving juga. Kalau legal opinion kan normatif, kalau kita LE itu di samping normatif, yuridis normatif, kita juga pragmatis juga bagaimana bisa dilaksanakan tanpa harus melanggar undang-undang. Tapi kalau ada opini kalau sudah didampingi bukan seperti itu filosofinya. Kalau memang ada di situ ada indikasi perbuatan melawan hukum dan kita peringatkan itu masih bandel ya, dan potensi kerugian negara, kita bisa mengundurkan diri karena sesuatu hal lain atau apa, kita bisa mundur juga. Itu. Jadi baik, itulah tadi pemirsa pertanyaan dari Bapak Afif Anwar ya, yang langsung dijawab sama Pak Hasdatun. Tidak selalu ya gitu. Nah, selanjutnya Pak, masih ada pertanyaan dari pemirsa yang di rumah melalui WhatsApp. Ada dari Ibu Popianti dari KM12 dengan nomor telepon 0811 sekian. Di tim Datun ini apakah dapat berkonsultasi hukum untuk perorangan terkait cerai, Pak? Bisa ya. Kita ada di sini ada ruang khusus, bahkan sudah online ya. Itu ada aplikasi e-Datun itu ya. Kita tadi saya sebutkan salah satu tugas fungsinya adalah pelayanan hukum pada masyarakat. Ya kan, di bidang perdata dan tata usaha negara. Kalau ada masyarakat tadi ada mau konsultasi itu ada, kita pelayanan hukum gratis ya. Pelayanan hukum gratis ya. Umpama ada bagaimana, umpama ini taruhlah suaminya nikah lagi tanpa izin dari istri. Nah, nanti konsultasi kita ke kita. Bahkan kita punya kewenangan ya untuk membatalkan perkawinan ya. Ya, itu ada pembatalan perkawinan. Apabila perkawinan tadi dilakukan tidak sah, kita bisa ajukan permohonan pembatalan perkawinan. Tentu saja kalau non muslim itu di pengadilan negeri, kalau muslim di pengadilan agama. Ya kan? Itu nanti bisa. Di lantai berapa itu, Pak, konsultasi ini, Pak? Ada di lantai 7.
ada konsultasi hukum gratis untuk masyarakat ya. Itu Caknya masalah. kami nak kelantai itu juga loh Pak, banyak masalah kami. Iya. Jadi di situ bukan banyak masalah ya. Kita pelayanan hukum itu agar tidak terjadi permasalahan pun bisa. Pak, saya mau beli tanah di sini-sini. Nah, nanti kita kasih itu. Coba dicek ke BPN, dipastikan GPS-nya biar nggak overlapping anunya, tanah itu statusnya clear and clean itu kan. Kan sebelum terjadi permasalahan. Bukan kok sudah ada permasalahan kita bisa membatalkan perkawinan, pembubaran PT, yayasan, pembatalan merek, paten itu kalau ukurnya kepentingan umum. Nah, ya, jadi ini tadi pertanyaannya Pak, dapatkah berkonsultasi hukum untuk perorangan terkait cerai? Nah, mumpung Bisa, belum cerai, bisa. mumpung belum lepas kesinilah dulu. Pak. Ya. Nah, nanti kan di sini nanti kita ada solusi ya, apa yang harus dia lakukan, tahapan-tahapan apa. Walaupun kalau namanya cerai kan hak dari pribadi ya, mau cerai atau enggak, tapi paling enggak kita kasih pandangan-pandangan hukum lah. Itulah. Baik, itu tadi pemirsa sudah kita jawab 2 pertanyaan ya. Tentunya tadi yang sudah Mang Cek Fikri dan juga Bicek Vina sampaikan, dan mungkin kita bakal lanjut lagi nih Pak, karena ngomong-ngomong tentang pendampingan hukum ini kan bisa juga Pak dikatakan sebagai menyelamatkan keuangan negara, benar kan Pak? Nah, jadi kalau Pak ngomong-ngomong soal penyelamatan uang negara, ini kalau iya Pak, berapa banyak ini Pak uang negara yang sudah diselamatkan di tahun ini Pak, terutama Pak? Kalau tahun ini ya sudah sekitar 10 miliar ada ya. Tapi kan kadang kan tidak terhitung secara rinci. Karena penyelamatan ini contohnya, ini ada salah satu BUMN di lokasi hak guna usaha itu diduduki oleh masyarakat. Nah, gitu kan? Nah, akhirnya dengan minta jasa hukum kita berupa surat kuasa khusus untuk negosiasi pengosongan. Akhirnya berhasil, dan di sini juga di kota Palembang ini kita berhasil. Kalau dinilai sekian hektar berapa miliar itu kan. Nah, juga ada jasa hukum masalah SKK penagihan dari bank negara ini. Itu ada kredit macet, itu kemarin ada sekitar 500 juta juga bisa kita tagih. Kemudian juga tanah yang diserobot oleh masyarakat itu bisa. Baik. Ya. Itu tadi kan BUMN Pak ya? BUMN. Nah, ini Pak bisa ada kasus kayak ini itu dari masyarakat kah yang melapor? Memang ada dari Kejati Sumsel yang memang mengawasi? Ini kayak bukan mana ya, Pak? sifatnya bukan melapor ya. Jadi BUMN tadi kan BUMN tadi punya aset ya. Iya. Nah, aset tadi kan terdaftar dalam aset. Saat akan digunakan itu kan akan digunakan ternyata tidak terkendala oleh dikuasai sebagian masyarakat. Padahal alasannya itu hak guna usaha atau HPL itu milik dari BUMN. Tentu saja kan kesulitan minta jasa hukum ke kita, baik itu pendampingan maupun SKK untuk negosiasi bagaimana baik bisa keluar dari lokasi itu, karena itu kan milik negara. Selama dikuasai perorangan tanpa dasar hukum. Padahal dasar hukum BUMN tadi kan kuat ya, alasannya itu kuat. Itu kan nilainya tinggi itu aset-aset itu kan. Benar. Baik itu berupa perkebunan atau lahan-lahan itu kan. Itu. Baik Pak, jadi kalau untuk tim Datun sendiri kalau bersidang di persidangan negeri Palembang, apakah harus ada kuasa khusus terlebih dahulu atau enggak Pak? Bisa tolong jelasin enggak Pak? Kalau untuk sidang di pengadilan itu seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ya. Itu jaksa pengacara negara bisa bertindak di dalam maupun di luar pengadilan. Istilahnya ligitasi, non ligitasi dengan surat kuasa khusus. Jadi wajib kalau kita beracara itu. Wajib ya Pak? Wajib dapat SKK, wajib gitu. Hukumnya wajib lah kalau SKK itu surat kuasa khusus untuk dan atas nama dari pemohon tadi, instansi pemerintah, BUMN, BUMD itu kalau beracara ya kan. Ya. Baik, jadi Cak Mano Vina sudah banyak mendapatkan informasi. Banyak ya Mas, saya baru deh Bapak nih. Baik, dan juga tentunya pemirsa kita masih bakal lanjut lagi. KG tentunya masih ngobrol dengan Pak Asdatun. Masih banyak nih yang terutama KG pengen tanya Pak tentang terobosan-terobosan Pak
dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Tapi pemirsa jangan berenggut kemana-mana, kita bakal balik lagi sehabis yang nak lewat Siko ini. Terima kasih banyak Mang Cek Bicek, balik lagi tentunya kita di program Jaksa Menyapa. Buat pemirsa yang baru bergabung, kita masih bersama dengan Bapak Pipuk Firman Priyadi SHMH. Ini selaku Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sumatera Selatan. Tadi kita sudah banyak nanya tentunya tentang kasus-kasus yang sudah ditangani oleh pihak Kejati Sumatera Selatan, tentang penyelamatan uang negara juga sudah. Sekarang ini Pak, kami pengen bertanya lagi tentang terobosan baru apa Pak? Ini dari tim Datun Sumatera Selatan, Kejati Sumatera Selatan yang tentunya bakal digas ke di tahun 2022 ini kayak Pak. Jadi untuk terobosan ya, karena di era IT sekarang ya, itu kita ada pelayanan hukum gratis itu online. Online. Kemudian juga ada kita respon keliling juga. Jadi ada permasalahan hukum, nah itu kan jaksa kita banyak ya. Tidak harus datang ke kantor, tapi kita datangi. Kita datangi instansi pemerintah, Pak saya punya masalah hukum, oke di situ aja saya kirim jaksa ke sana. Itu. Tapi ini untuk respon keliling. Tapi ini untuk perusahaan BUMN, BUMD tadi kayak Ya, itu Pak. sekarang untuk itu. Tapi kalau untuk masyarakat silakan datang juga lewat online tadi. Kalau online itu Pak bentuknya kayak mana Pak? Melalui chat kah atau melalui video call kah? Melalui Zoom kah? Ini kayak mana Pak sistemnya? Jadi online-nya bisa lewat website bisa, nanti kita kalau mau ke Zoom meeting juga bisa, nanti kita kasih linknya kan. Komunikasikan dulu kan ada hotline itu, ini kita telepon Pak saya mau ini, oke lah kita buka nanti pakai aplikasi Zoom kan, bisa websitenya juga ada kita, jadi sudah mengikuti zaman lah untuk layanan hukum tadi. Ini cuma ada di Kejati Sumatera Selatan Pak? Atau Saya memang pikir sudah... sekarang eranya sudah semua ya, Semua, dan Pak, kita ya. tidak mau ketinggalan juga lah, kita juga respon juga lah perkembangannya kan di era sekarang ini. Nah Pak, jadi Vina nih pernah dengar cerita tim Datun yang MOU dengan Tirta Musi Palembang, tapi untuk tugasnya melakukan penagihan bagi yang nunggak bayar konsumen Tirta Musi Pak. Oh, Ini iya. hal tutersebut tuh bisa Pak, atau termasuk Kalau tugas Datun itu Pak? anu ya, BUMD ya, mungkin PAM ya, Tirta Musi ya, itu mungkin dengan Kejari ya, nanti Kejari Palembang ada di sini kan, itu mungkin penagihan bisa, penagihan dalam bentuk surat kuasa khusus untuk melakukan penagihan. Nanti tinggal data-data aja diserahkan ke kita dengan SKK, surat kuasa khusus, nanti kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan atau kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palembang. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Sumatera Selatan atau Kepala Kejaksaan Negeri Palembang akan membuat surat kuasa substitusi untuk menggantikan beliau. Nah, nanti kita tunjuklah jaksa-jaksa yang ada di Datun tadi untuk masuk dalam tim SKK substitusi tadi. Nah, nanti SKK tadi dilampiri data-data siapa yang nunggak, itu siapa saja. Nah, nanti akan kita lakukan penagihan. Itu Melalui surat tadi Pak? penagihan gimana? Ngirim Bukan surat tadi dengan Pak? ada permohonan minta supaya ditagihkan. Nah, di situ sudah terlampir surat kuasa khusus dari pemohon, kalau tadi PAM ya, PDAM, kepada Pak Kajati atau Pak Kajari Palembang atau Pak Kajati Sumatera Selatan. Nah, nanti akan di Pak Kajati atau Pak Kajari tadi akan membuat surat kuasa khusus substitusi menggantikan beliau. Itulah jaksa-jaksa pengacara negara itu yang akan melakukan penagihan. Nah, tentu saja kita butuhkan data-datanya. Itu ada juga itu Telkom juga minta tolong kita tagihan yang IndiHome macet, mungkin rekan-rekan kalau macet nanti saya tagih itu harapannya ya kan. Kemudian juga ada bank kredit macet kita tagih juga. Kemudian ada BUMN yang khususnya dalam hal pemasaran, itu apabila dengan distributornya ada kewajiban yang harus
Mau dia dan jual, distributor tidak bayar, ya nanti kita yang nagih selama ada surat kuasa khusus. Kenapa surat kuasa khusus ya? Khusus untuk melakukan apa di situ, ya kan? Terus khusus penagihan ya penagihan. Kayaknya zaman COVID ini banyak yang macet Pak ya. Ya banyak ya, data banyak macet ya kan, dari berbagai kendala, pertimbangan apa, adalah kalau masalah itu setiap BUMN ada. Baik, mungkin ini Pak kita bakal lanjut lagi pemirsa. Masih ada 2 pesan dari warga ini Pak izin yang bakal kami bacakan. Ini ada pertanyaan dari Mbak Belawati, warga Jakabaring dengan nomor 0813 7132 sekian pemirsa. Ini nanya, Pak, tim Datun ini apakah dapat juga melakukan penangkapan? Penangkapan tentu saja tidak ya. Oh tidak Pak ya. Kita bukan dalam arti penegak hukum pidana, ya kan? Kita penegak hukumnya kan Perdata dan Tata Usaha Negara. Kalau penangkapan tentu saja itu mungkin jaksa penyidik, Ya. jaksa penuntut umum, yang mungkin tersangka atau terdakwanya melarikan diri, atau saat proses persidangan itu tidak ditahan, Ya. kemudian ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dieksekusi, itu melakukan penangkapan. Tapi kalau Datun kita tidak ada hubungan dengan penangkapan, Iya, atau iya. apa itu. Tidak ada. Baik. Kita pure ke Perdata dan Tata Usaha Negara. Iya. Hukum privat ya, beda kalau itu hukum publiknya. Benar Pak. Nak nangkep siapa pula? Belawati. Ya, terima kasih itu. Iya, baik. Terima kasih Bu Bella. Warganya Bella, ya. ini. Lanjut lagi Tina, ada pertanyaan. Nah, dari jadi siapa? selanjutnya ada pertanyaan dari Nia Umi Kalsum, warga SU1. Nah, sebenarnya ini pertanyaan Vina juga, Pak. Jika diperhatikan di kejaksaan, kenapa tim Datum tidak memakai seragam kejaksaan dalam bertugas? Kenapa, Pak? Bisa Jadi demikian? itu ya, karena kita kan pengacara negara, dalam tanda kutip pengacara ya. Kemudian pemohon itu kita anggap klien kita. Kita itu kesetaraan. Jadi kita tidak memerlukan atribut, cuma ada lencana aja selaku pengacara negara kan. Jadi di samping kesetaraan kita lebih humanis ya. Karena kita menyangkut hukum perdata dan tata usaha negara. Jadi hukum perdata itu kan private. Jadi kita bukan hukum publik, kita harus gusur orang pakai atribut ini, pakai senjata, pentungan dan sebagainya, enggak. Kita enggak represif seperti itu. Jadi kita kan hukum, kemudian kita sidang di pengadilan, kita negosiasi, kita selaku mediator, fasilitator, tentu saja lebih humanis kalau dengan pakai baju seperti ini, karena kesetaraan. Beda kalau di PSUS mungkin di Intel ya, atau apa, penegak hukum lain, dia manggil kan ini calon saksi, atau saksi, calon tersangka, atau terdakwa. Kalau kita dengan klien, ya kan? Ya, klien kita, kemudian kita nego dengan pihak lawan yang hubungannya dengan keperdataan, jadi lebih bersifat private ya. Jadi itu yang Baik. Dan juga hanya pakaian dinas harian kita seperti ini. Ya. Kalau Senin pakai putih, Senin sama Rabu putih, nanti Selasa Kamis itu pakai biru, kalau Jumat batik lah, kearifan lokal juga. Oke, baik. Dan juga ini Pak tentunya kan pihak Datun ini kan melakukan pengawasan ini Pak ya. Nah ini Pak pertanyaan ini apakah tim Datun Sumsel ini juga melakukan pengawasan dengan Datun yang ada di Kejari, yang ada di kabupaten kota, yang ada di Sumatera Selatan Fungsi ini Pak? pengawasan enggak ya, kita fungsi teknis ya. Kalau pengawasan mungkin dari manajerial itu ada pada APIP itu Aswas ya. Tapi sifatnya kalau kita dengan daerah itu semacam koordinasi kan. Koordinasi, supervisi. Jadi kalau ada kira-kira ya ini sebagai contoh pendampingan, ini ada rakernis terakhir itu kalau kira-kira orang minta surat kuasa khusus untuk penagihan 50 juta ke bawah, ya kan, itu cukup pendampingan aja, nggak usah SKK lah, tagihlah sendiri, nanti kita fasilitasi, kita dampingi tempatnya di ruang Datun. Kemudian kalau di atas 50, di atas 100 lah, di atas 100 paling 100 itu cukup Kejari aja. Kalau kita 100 lebih, 100 juta lebih. Itu harus berkaitan dengan uang negara itu Pak? Iya, keuangan negara atau potensi pendapatan negara. Seperti halnya ini, umpama ada salah satu BUMN ya dalam bidang angkutan darat. Itu kan ada tanah-tanahnya dipakai masyarakat itu.
ada yang disewakan secara resmi, ruko-ruko, ada yang diduduki gitu aja kan. Nah itu kan kita kalau mau melakukan penagihan ya harus pakai SKK. Ya nanti kalau memang itu mau dipakai ya pengosongan bisa kita mendampingi, bisa surat kuasa untuk negosiasi atau pakai surat kuasa untuk legitasi non legitasi. Jadi kita pengadilan gugatan untuk mengusir orang itu nanti. Jadi ini pemirsa semuanya jalur hukum perdata ya. Baik Pak. Jadi itu kan tadi pemirsa berkaitan dengan uang negara atau potensi dari pendapatan ya, pendapatan negara. Pak. Kalau ini tadi tidak disebut Pak, takutnya kayak uang yang nunggak bayar hutang, lapor ke sini kan loh. Kalau secara harfiah kan itu uang masyarakat kan masih di kantong saya, tapi potensi untuk masuk ke keuangan negara kan. Walaupun kalau sudah BUMN itu kekayaan yang dipisahkan kan. Nah, itu. Baik Pak, kalau untuk target dari tim Datun Kejati Sumsel tahun ini itu apa Pak? Ya kalau target ya, kalau dikatakan target itu sebetulnya kan seimbang dengan biaya yang disediakan. Tapi kalau Datun ini targetnya sebetulnya ya kepatuhan dari BUMN, BUMD, instansi pemerintah, lembaga negara tadi untuk tingkat kepatuhannya tinggi. Kalau target namanya hukum perdata kan, ya targetnya apabila ada BUMN, BUMD, lembaga negara, lembaga pemerintah, instansi pemerintah atau badan, itu kita meminimalisir kebocoran, potensi kerugian keuangan negara, itu kan, dengan normatif yuridis, tingkat kepatuhan yang tinggi pada peraturan itu. Kalau ditargetkan ya boleh seluruh BUMN di sini ada MOU. Apabila ada permasalahan ya ajukan permohonan gitu kan. Kemudian juga ada minta pendapat hukum, tanpa diminta pun kita bisa. Apabila itu memang krusial dan kepentingan umum kan. Kalau Pak Asdatun melihat tentang kepatuhan Pak dari yang ada di Sumatera Selatan ini tingkat kepatuhannya kayak mana ini Pak menurut Bapak? Ya tingkat kepatuhan mungkin kurang pemahaman atau pengalaman masa lalu dianggap hal yang biasa, tapi di situ sebenarnya tingkat kepatuhannya ya berangsur-angsur naik ya, kepatuhannya rendah gitu kan. Umpama contohnya kalau pengadaan barang dan jasa itu bagaimana dia membuat owner estimate ya, PS itu siapa yang harus membuat, harusnya dia kan. Sering melakukan sosialisasi Pak pihak Kejati sosialisasi mungkin di Pak Kaidirman ya, di Penkum itu ya, itu banyak sosialisasi. Tapi kalau ada permintaan secara khusus biasanya ada kita BUMN itu ngundang kita minta pengacara negara yang datang ya. Tapi kalau secara umum itu di Penkum, di bidang Intel yang ngelola ya kan. Kalau kita secara khususnya perdata dan tata usaha negara itu banyak sekali, karena jangan dipikir jadi gubernur, bupati atau pimpinan itu enaknya saja, karena di situ potensi sebagai calon tergugat juga, khususnya dalam bidang tata usaha negara. Jadi apabila dia memecat pegawainya, memberhentikan pegawainya, mempromosikan, harusnya ini promosi, tidak ada kesalahan, dia demosi, nah, itu bisa juga dia nanti digugat tun apabila menyangkut individual final kan. Ya, itu kemudian juga putus kontrak, blacklist, apa itu juga ranahnya nanti ditun juga. Kemudian sertifikat juga mengeluarkan, itu potensi juga itu pejabat-pejabat ini sebagai calon tergugat kan. Dan itu bisa minta bantuan hukum ke kita dalam bentuk permohonan, kasih SKK ke kita, nanti kita penyelesaiannya legitasi maupun non legitasi di luar pengadilan atau di dalam pengadilan acara gitu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Asdatun, Bapak Ibu Firman Priyadi SHMH yang tentunya sudah nganjuk ke ilmu, insight dan juga wawasan untuk masyarakat Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Tentunya hari ini di program Jaksa Menyapa. Cak Wana Vina, nambah pinter duduk hari ini. Ya banyak ilmu, apalagi untuk konsultasi tadi bisa ya Pak di website. Konsultasi. Bisa, ada nanti ada petugasnya dari 30 jaksa pengacara negara kita buat daftar tiket ya. Jadi setiap ada konsultasi mau datang langsung, kadang-kadang kan
kalau lewat anu itu kurang terbuka ya, Ya. karena kadang-kadang kan butuh data. Butuh data. Orang menceritakan seperti ini loh Pak datanya, ini loh Bu datanya. Iya. Nah gitu. Nah, nanti kita analisa di situ. Baik. Semakin lengkap, semakin bagus. Heeh. Karena dengan adanya data dokumen apa nanti lengkap, itu akan mudah analisanya. Terutama juga masalah tanah kan. Tanah itu kita nggak bisa anu lewat sejarahnya aja. Asal usul tanah. Ya. Jadi hukum perdata itu aja. Anu asal usulnya nanti diruntut sampai mana ini. Nah, nanti pasti ketemu lah akar permasalahan itu. Baik, itu tadi pemirsa tentunya salah satu fasilitas ya yang sudah diinjau sama Kejati Sumatera Selatan. Tentunya semoga ini jadi terobosan yang memang benar-benar berguna Pak untuk masyarakat Sumatera Selatan. Oh iya, nanti mungkin ada satu catatan lagi Iya, ya. Pak. Dari apa yang LO, LA itu sifatnya rahasia. Jadi apabila kalau pemohon mengeluarkan seri data, kalau sudah data di Datun itu konsumsinya untuk kita. Dan apabila selesai data itu kita kembalikan dan tidak bisa keluar lewat kita. Ya, Jadi sifatnya rahasia itu. rahasia. Rahasia. Jadi nggak perlu umpama instansi pemerintah, BUMN, BUMD menyerahkan data kita akan bocor kemana-mana, enggak. Jangan takut. kita, karena Aman. itu memang anunya rahasia kan. Baik, tentunya terima kasih Pak sekali lagi. Terima kasih, Dan Pak. juga Terima kasih pemirsa sama-sama. TV yang sudah setia dengan kami selama 1 jam ke belakang, termasuk tadi juga yang sudah bertanya melalui WhatsApp dan alhamdulillah sudah dijawab oleh Pak Asdatun. Akhir kata ke Bang Cek Fikri. Aku Cek Vina. Terima kasih dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.